Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Di sini nanti kita akan lihat tentang sebenarnya banyak ya ukuran penyebaran data, cuma di sini nanti yang akan saya bahas itu kisaran atau range, variansi, standar deviasi, dan EQR. EQR itu kisaran antar kuartil atau interquartile range. Oke, kisaran atau range. Nah, kisaran atau range itu adalah selisih nilai observasi terbesar dengan observasi terkecil dalam data. Ya, jadi kisaran itu X terbesar dikurangi dengan X terkecil. Itu kita sebut dengan range. Ini adalah ukuran sebaran data. Ya. Jadi kalau ukuran pemusatan data itu adalah ukuran untuk melihat data itu berpusat di mana. Kalau ukuran sebaran data itu ya ukuran untuk melihat bagaimana sih sebaran datanya gitu ya. Jadi kalau kita ini kan lihat selisih nilai observasi terbesar dengan terkecil, itu kan kita bisa lihat ringnya. Jadi melihat sebaran datanya itu kalau misalnya nilai terbesarnya 10, kemudian nilai terkecilnya itu 1 gitu, berarti kan kisaran ringnya itu misalnya X terbesarnya 10, kemudian X terkecilnya itu 1, berarti kan kisarannya itu kita dapat sama dengan 9, ya kan? Jadi kalau kita gambarkan di sini 1, sini 10, nah datanya itu terletak antara ini gitu ya, tersebar di antara ini. Jadi kalau misalnya saya punya X terbesarnya 25, X terkecilnya 1, sama-sama di 1, tapi yang terbesarnya 25, di sini kisarannya adalah 24. Jadi kalau kita gambarkan di sini 1, di sini 24, jadi dia lebih panjang, kisarannya lebih lebar. Artinya di sini datanya yang ini lebih menyebar ya, lebih menyebar yang ini. Nah, yang ini datanya lebih antara 10 ringnya kan lebih kecil ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita ke ukuran penyebaran data selanjutnya, yaitu kisaran antar kuartil atau biasa juga disingkat dengan IQR, kependekan dari interquartile range. Oke, interquartile range itu adalah selisih dari kuartil atas ke kuartil 3 dikurangi dengan kuartil bawah atau kuartil 1. IQR itu adalah sama dengan ini. Oke, nah kita lihat contohnya di sini ada 10 data. Kita akan cari IQR-nya, maka pertama kita perlu cari dulu nilai kuartil satunya. Oke, di sini kita dapat nilai kuartil satunya. Kita lihat dulu karena dia di sini ada 10 data, dan ini data tidak berkelompok, maka letak dari Q1 itu ada di mana tadi? 1 kali N plus 1 dibagi 4. 1 kali N-nya ada 10, berarti 11 per 4. Berarti dia data ke 2,75. Oke. Nah, data ke 2,75 itu artinya data yang terletak di sini antara data kedua dan ketiga. Ini data pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 gitu. Berarti data yang letaknya 0,75 jauhnya dari data kedua. Berarti saya bisa cari nilai
dari kuartil 1 itu karena dia didata ke 2,75, berarti dia nilainya kuartil 1-nya itu sama dengan data kedua ditambah dengan 0,75 jaraknya dari X3 dikurangi dengan X2 ya, antara X3 dan X2 sejauh 0,75. Oke, jadi saya dapat X2 nya itu adalah ini tadi 1 ya, X2 nya 1 ditambah 0,75 X3 nya 3 dikurangi dengan 1, berarti 1 ditambah dengan ini 0,75 dikali dengan 2. Berarti di sini 1 ditambah 1,5, jadi 2,5 ya. Ini bagaimana mencari kok bisa dapat 2,5 gitu ya. Saya ulang lagi di sini. Jadi secara similar kita dapatkan juga untuk nilai Q3-nya adalah ya, dia data ke 8,25 yaitu 6,75. Oke. Sehingga kita bisa hitung, saya hapus dulu ini. Sehingga kita bisa mencari IGR-nya. Tadi IGR itu adalah Q3 dikurangi Q1 ya. Sehingga kita punya 6,75 dikurangi dengan 2,5. Sehingga kita punya di sini kita dapatkan 4,25. Oke? Kita masuk ke ukuran penyebaran data yang selanjutnya, yaitu variansi dan standar deviasi. Variansi itu adalah penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan terhadap rata-ratanya. Ini variansi dan standar deviasi ini paling sering kita gunakan untuk sebagai ukuran penyebaran data. Jadi kalau kita mau melihat keberagaman datanya, variansi datanya, itu bisa kita menggunakan si variansi ataupun standar deviasi ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya apa sih variansi ini? Jadi kalau kita lihat ini rumusnya itu adalah jumlahan dari XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N-1. Jadi kalau kita mau mencari variansi, kita harus cari dulu rata-ratanya. Ya, kita cari dulu rata-ratanya, kemudian setiap data itu kita kurangkan dengan rata-ratanya. Ya, misalnya ini ada X1, X2, X3. Nah, untuk mencari variansi, X1 ini harus kita kurangkan dulu dengan rata-ratanya, X2 saya kurangkan dulu dengan rata-ratanya, X3 kurangkan dengan rata-ratanya. Nah, kemudian ini dikuadratkan nilai ini. XI min X bar dikuadratkan, X2 dikurangi dengan X bar dikuadratkan, ini juga X3 dikurangi dengan X bar dikuadratkan. Nah, ini kemudian dijumlahkan. Ya, misalnya ada 3 data ini, kemudian nah, ini dijumlahkan. Nah, jumlahnya ini ya kita sebut dengan sigma XI min X bar kuadrat. Nah, jumlahnya ini yang nama standar deviasi itu jumlahannya inilah yang kita bagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Oke, inilah namanya standar deviasi. Inilah variansi. Nah, standar deviasi sama rumusnya, tinggal kita akar aja. Kalau kita akar ini jadinya dia si standar deviasi. Oke, paham ya bedanya? Oke, kita lihat contohnya ya. Sekarang, ini, misal saya punya 2 data, ini ada 2 kelompok data, ini ada kelompok A dan kelompok B. Jadi misalnya ini kelas
ada 2 kelas gitu, 2 kelompok yang saya ajar gitu misalnya. Ini kemudian saya lihat nilainya setiap siswa di kelas A, kelompok A, dan kemudian kelompok B gitu ya. Ini nilainya. Nah, kedua kelompok ini memiliki rata-rata yang sama, yaitu 55. Oke. Nanti kalian bisa cek, bisa kan ya cari rata-rata ya. Nah, ini untuk mencari variansinya di sini itu kita ini kurangkan tiap data ini dengan rata-ratanya. Contoh yang pertama ini 100, berarti kita kurangkan dengan 55. Jadi dapatlah 45. 90 kurangi 45. Dikurangi 55. Dapatlah 35 dan seterusnya ya. Kemudian hasil ini dikuadratkan. Dikuadratkan dapat nilai ini. Nah, ini kemudian dijumlahkan. Totalnya 8,25. Nah, 8,25 ini kalau kita mau mencari standar deviasi berarti akar dari 8,25, ini banyak datanya 10, berarti 10 dikurangi 1 yaitu 9, N-1. Jadi di kelompok pertama ini standar deviasinya adalah 30,28. Di kelompok kedua standar deviasinya kita dapat 41,9. Sudah paham ya cara mencari variansi dan standar deviasi? Oke, kalau mencari variansi ya ini nggak usah diakar ya. Kalau kalian mencari variansi berarti ini nggak usah diakar, dan sebelumnya di sini jadinya x kuadrat, akarnya ini dihilangin. Oke, kita lihat. Oke, kita ke grafiknya, kita coba lihat grafiknya, sebaran datanya seperti apa sih kelompok A dan kelompok B tadi. Dua-duanya memiliki rata-rata yang sama. Yang biru ini menunjukkan rata-ratanya ya. Ini rata-ratanya. Nah, saya pakai sama biru aja deh ya, biar enggak rancu. Jadi ini biru ini menunjukkan rata-ratanya ya. Ini rata-rata. Nggak kelihatan ternyata. Rata-ratanya tadi 55 ya. Nah, kemudian yang kuning ini data punya kelompok A nih. Ini datanya si kelompok A. Kemudian yang biru, yang merah ini datanya kelompok B. Oke. Nah, tadi kita dapat di kelompok A itu standar deviasinya adalah 30,28. Di kelompok B 41,97 ya. Jadi standar deviasi kelompok A itu lebih kecil daripada standar deviasi kelompok B. Ya. Artinya apa? Artinya di sini dapat kita simpulkan bahwa kelompok B itu datanya lebih menyebar. Data B, kelompok B itu datanya lebih menyebar dibandingkan si kelompok A. Jadi kalau kalian membandingkan ingin melihat sebaran data dari dua kelompok data, kita bisa menggunakan si standar deviasi ini atau variansi ya. Oke, itu untuk hari ini. Next kita ketemu di materi yang selanjutnya, yaitu visualisasi data.